Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka yang disusun oleh Afilia Agustina, Helni Yunita, dan saya sendiri Siti Husrini. Di sini ada satuan pendidikan SD Negeri 2 Gesting, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS, kelas dan semester kelas 4 dan semester ganjil. Topik materi sumber daya alam dan pelestariannya. Alokasi waktu 2 kali 35 menit, satu pertemuan. Di sini ada kompetensi awal. Peserta didik telah mengenal lingkungan sekitar dan jenis-jenis makhluk hidup. Peserta didik sudah memahami konsep dasar ekosistem dan manfaat alam bagi kehidupan manusia. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia mensyukuri anugerah alam. Bergotong royong bekerja sama dalam kelompok diskusi. Bernalar kritis menganalisis pentingnya pelestarian sumber daya alam. Kreatif membuat poster atau slogan kampanye pelestarian lingkungan. Di sini juga ada saran dan prasarana. Berisi buku teks IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka, gambar atau foto sumber daya alam seperti hutan, sungai, lahan pertanian, lembar kerja prestasi didik, papan tulis, spidol, alat tulis, LCD, proyektor. Target peserta didik itu peserta didik reguler kelas 4 usia 9 sampai 10 tahun. Jumlah peserta didik kurang lebih 28 sampai 32 orang. Peserta didik dengan kebutuhan khusus mendapatkan pendampingan tambahan. Di sini ada model dan metode pembelajaran. Model dan keterangan. Model pembelajaran, keterangannya Problem Based Learning atau PBL. Metode, diskusi kelompok tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Pendekatan, saintifik, TPACK, dan Student Learning. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. 2. Menganalisis manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia secara kritis. 3. Menjelaskan dampak kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia dengan penuh tanggung jawab. 4. Merancang upaya sederhana untuk melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar secara kreatif dan kolaboratif. Di sini juga ada pemahaman bermakna. Peserta didik memahami bahwa sumber daya alam adalah warisan bersama yang harus dijaga. Setiap tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari berdampak besar terhadap kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pertanyaan pemantik. Di sini ada apa yang akan terjadi jika hutan di sekitar kita habis ditebang? Bagaimana cara kita menjaga agar air sungai tetap bersih? Dan apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk menjaga lingkungan? Kegiatan pembelajaran, di sini ada kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Yang pertama, pendahuluan. 1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama. 2. Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik. 3. Guru melakukan observasi atau penampilan gambar hutan lebat, versi hutan gundul, dan memancing diskusi awal. 4. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat materi. Ini alokasinya 10 menit ya kawan-kawan. Di sini juga ada inti. Inti ini alokasinya 50 menit berupa fase 1, orientasi pada masalah. Peserta didik membaca teks singkat tentang kasus kerusakan hutan di Indonesia. Guru dan peserta didik mendiskusikan masalah yang ditemukan dalam teks. Fase 2, mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dibagi dalam kelompok 4-5 per kelompok. Setiap kelompok mendapatkan LKPD berisi studi kasus sumber daya alam berbeda. Fase 3, penyelidikan kelompok. Peserta didik berdiskusi mengidentifikasi jenis SDA, manfaat, dampak kerusakan, dan solusi pelestarian. Guru memfasilitasi dan membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Fase 4, pengembangan dan penyajian.
Setiap kelompok menyusun hasil diskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Di sini juga ada fase 5, analisis dan evaluasi. Guru memberikan penguat materi dan klarifikasi jawaban peserta didik. Terakhir ada penutup. Di sini alokasinya 10 menit. Berisi peserta didik bersama guru membuat kesimpulan pembelajaran. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi singkat, 5 soal pilihan ganda, dan 2 esai. Guru memberikan refleksi apa yang paling berkesan dan pembelajaran hari ini. Guru menyampaikan tindak lanjut peserta didik diminta mengamati lingkungan sekitar rumah. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Penilaian asesmen, jenis penilaian, teknik, dan instrumen. Jenis penilaian di sini ada sikap afektif. Tekniknya observasi selama proses diskusi dan presentasi. Instrumennya lembar observasi atau kerjasama tanggung jawab aktif. Ada lagi pengetahuan kognitif. Di sini tekniknya tes tertulis evaluasi akhir pertemuan, dan instrumennya soal pilihan ganda dan iuran singkat. Di sini lagi ada jenis penilaiannya keterampilan psikomotor. Untuk tekniknya penilaian produk dan presentasi. Untuk instrumennya ini ada rubrik penilaian presentasi kelompok. Pengayaan dan remedial. Pengayaan itu peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberi tugas membuat poster pelestarian lingkungan dan mempresentasikan. Membaca artikel tambahan tentang program pemerintah terkait pelestarian SDA. Remedial, peserta didik yang belum mencapai KKM diberikan bimbingan individu dan lembar kerja yang lebih sederhana. Guru melakukan pendamping khusus menggunakan media, gambar, dan video pendek. Refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru, di sini apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Apakah kendala yang ditemui selama proses pembelajaran? Apa yang perlu diperbaiki untuk pertemuan berikutnya? Refleksi peserta didik, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Bagian mana yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Di sini juga ada materi pembelajaran, sumber daya alam, ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD. Nah, di sini bisa dilihat ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, menyebutkan manfaat bagi kehidupan manusia, menggambarkan dampak kerusakan SDA, serta memahami cara melestarikannya. Di sini ada bab 1, jenis-jenis sumber daya alam. Di sini juga ada A, SDA hayati dan non-hayati. Di sini kita bisa lihat perbedaan SDA hayati makhluk hidup dan SDA non-hayati benda tak hidup. Di sini juga ada materi B, SDA yang dapat diperbarui. Ada juga materi C, SDA yang tidak dapat diperbarui. Terus di sini juga ada bab 2, manfaat sumber daya alam, berisi ada A, manfaat untuk kebutuhan pangan, makan dan minum. Di sini juga ada materi B, manfaat untuk kebutuhan sandang atau pakaian. Di sini juga ada materi C, manfaat untuk kebutuhan papan atau rumah. Ada lagi materi D, manfaat sebagai sumber energi. Dan E, manfaat untuk kesehatan. Di sini juga lagi ada bab 3, dampak kerusakan SDA akibat perbuatan manusia, berupa materi A, penebangan hutan liar. Terus ada B, pencemaran air, C, pembakaran hutan, D, penangkapan ikan berlebihan, E, penambangan liar. Ada bab 4, pelestarian sumber daya alam. Di sini materinya A, reboisasi, B, menjaga kebersihan air, C, menggunakan energi dan bijak, dan D, perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Ada materi E, penerapan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti di tabel ini ya, teman-teman. Terus di sini juga ada rangkuman, tidak tidak lupa ada rangkuman. Terus di bawah sini ada latihan soal, ada pilihan ganda 1 sampai 5 dan ada pertanyaan singkat ya, teman-teman. Ini ada sampai 4. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD IPAS kelas 4. Di sini sudah tertata LKPD IPAS kelas 4-nya. Di sini juga ada soal evaluasi singkat, untuk soal pilihan ganda tadi dan esainya. Di sini juga ada lampiran media yang digunakan, contoh
Gambar menunjukkan dampak pencemaran lingkungan dan pembangunan industri yang terus-menerus, tanah menjadi tidak subur serta udara tercemar. Di sini ada lagi contoh gambar yang menunjukkan dampak pencemaran lingkungan serta penebangan liar yang menyebabkan para hewan kehilangan tempat tinggal di darat maupun di air, serta petani kehilangan tanah yang subur untuk menanam sumber pangan. Nah, di sini cukup sekian penjelasan saya tentang RPP yang disusun oleh kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.